Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat di negara Australia. Australia menjadi sebuah negara, 6 negara bagian Australia kemudian menjadi satu negara di bawah satu konstitusi pada tanggal 1 Januari 1901. Salah satu tindakan Parlemen Nasional yang baru ini adalah mengeluarkan berundang-undang yang kemudian dikenal sebagai Kebijakan Australia Putih yang membatasi migrasi hanya bagi orang yang berasal dari Eropa. Namun hal ini telah banyak ditinggalkan secara Perang Dunia Kedua. Dan kini Australia telah menjadi rumah bagian orang-orang yang berasal dari lebih dari 200 negara. Rakyat Australia ikut Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang berat bagi Australia. Pada tahun 1914 ada kurang dari 3 juta laki-laki, namun hampir 400 daripadanya secara sukarela ikut bertempur. Sekitar 60 gugur dan puluhan ribu lainnya terluka. Sebagai reaksi atas duka ini, di tahun 1920-an berkorbanlah semangat untuk mobil baru, bioskop jazz dan film ala Amerika dan Australia terhadap kemaharajaan Inggris. Ketika depresi besar menghantar di tahun 1929, kesenjangan sosial ekonomi semakin meluas dan banyak lembaga keuangan Australia yang berjatuhan. Pendidikan di Australia. Sistem pendidikan di Australia, pemerintahan negara bagian dan teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai hukum dan peraturan-peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa, dan penghargaan bagi siswa. Pemerintah Australia memegang peranan pemimpinan secara nasional dan bekerja sama dengan pemerintahan negara-negara bagian dan teritori serta pihak-pihak industri dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan sekolah. Pemerintahan Australia juga menyediakan subsidi yang cukup penting bagi sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta. Di Australia, tahun ajaran adalah dari akhir bulan Januari atau awal bulan Februari sampai dengan awal bulan Desember. Kebanyakan negara bagian dan teritori menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup 4 triwulan. Tasmania mempunyai sistem tahun ajaran yang terdiri dari 3 kuartalan. Terdapat 2 kategori besar sekolah-sekolah Australia. Tujuan pendidikan. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum tersebut dilengkapi dengan tujuan khusus oleh badan-badan terkait. Tujuan pendidikan menjelaskan terkait pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Di sekolah, pengembangan potensi murid merupakan prioritas di pendidikan tinggi. Memprioritaskan
pencapaian terhadap kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, pendidikan tinggi menerapkan program khusus yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor universitas teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memprioritaskan perhatian mereka pada pendidikan kejuruan. Dengan undang-undang pemerintahan federal Australia mengatur sistem dan tidak campur tangan langsung tentang ujian pendidikan. Struktur dan jenis pendidikan di Australia, sekolah diawali kindergarten atau taman kanak-kanak dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya, jenjang pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu sekolah dasar. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6 sampai 7 tahun. Yang kedua, sekolah menengah. Pendidikan menengah atau dikenal sebagai secondary education di Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Australia dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yakni jenjang sarjana dikenal sebagai undergraduate level dan jenjang pasca sarjana. Kurikulum Australia terdiri dari 8 bidang pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, ilmu pasti, olahraga dan program kesehatan, teknologi, ilmu sosial, bahasa asing dan kesenian. Berbagai mata pelajaran dapat dipilih oleh pelajar. Mata pelajaran yang diajarkan berbeda di setiap sekolah. Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib, walaupun pelajar dapat memilih berbagai mata pelajaran. Namun sekolah-sekolah pada umumnya menekankan mata pelajaran tertentu seperti matematika, ilmu pasti, dan ilmu sosial. Di sekolah-sekolah Australia, para pelajar belajar melalui pengarahan dari guru, kelompok belajar, dan belajar sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.